Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Siza Enggarni dengan NPM A1D021002. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau MPMBS. Yang kedua, tujuan MPMBS. Yang ketiga, konsep MPMBS. Yang keempat, karakteristik MPMBS. Yang kelima, tahap-tahap pelaksanaan MPMBS. Baiklah, yang pertama, latar belakang manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau MPMBS. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut. Melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas, antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga pendidikan lainnya. Sekolah harus mampu menerjemahkan dan menangkap esensi kebijakan makro pendidikan serta memahami kondisi lingkungannya, kelebihan dan kekurangannya untuk kemudian melalui proses perencanaan. Sekolah harus memformulasikan ke dalam kebijakan mikro dalam bentuk program-program prioritas yang harus dilakukan dan dievaluasi oleh sekolah yang bersangkutan. Sesuai dengan visi dan misinya, masing-masing sekolah harus menentukan target mutu dalam arti luas yang ingin dicapai untuk setiap kurun waktu, merencanakannya, melaksanakan, dan mengevaluasi dirinya, untuk kemudian menentukan target mutu untuk tahun berikutnya. Sekolah secara mandiri memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan masyarakat. Tujuan MPMBS. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustainabilitas, dan inisiatif sekolah dalam memanfaatkan dan memperdaya sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya. Dan yang keempat, meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Kemudian, konsep MPMBS. A. Mempersosialisasikan konsep dasar manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah khususnya kepada masyarakat. B. Memperoleh masukan agar konsep manajemen ini dapat diimplementasikan dengan mudah dan sesuai dengan kondisi lingkungan Indonesia yang memiliki keragaman kultural, sosial, ekonomi, masyarakat, dan kompleksitas geografinya. C. Menambah wawasan pengetahuan masyarakat, khususnya masyarakat sekolah dan individu yang peduli terhadap pendidikan, khususnya peningkatan mutu pendidikan. D. Memotivasi masyarakat sekolah untuk terlihat dan berpikir mengenai peningkatan mutu pendidikan atau pada sekolah masing-masing. E. Menggalang kesadaran masyarakat sekolah untuk ikut serta secara aktif dan dinamis dalam mensukseskan peningkatan mutu pendidikan. L. Memotivasi timbulnya pemikiran baru dalam mensukseskan pembangunan pendidikan dari individu dan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan, khususnya masyarakat sekolah yang berada di garis terdepan dalam proses pembangunan tersebut. G. Menggalang kesadaran bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat dengan fokus peningkatan mutu yang berkelanjutan terus-menerus pada setara sekolah. H. Mempertajam wawasan bahwa mutu pendidikan pada setiap sekolah harus dirumuskan dengan jelas dan dengan target mutu yang harus dirumuskan dengan jelas dengan target mutu yang harus dicapai setiap tahun, 5 tahun dan seterusnya sehingga tercapai misi sekolah ke depan. Kemudian karakteristik MPMBS. Menurut Levitik, dalam Bafadal terdapat 3 karakteristik kunci MPMBS yaitu sebagai berikut. A. Kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan. Peningkatan mutu pendidikan didesentralisasikan pada para stakeholder sekolah. B. Domain manajemen peningkatan mutu pendidikan yang mencakup seluruh aspek peningkatan mutu pendidikan, mencakup keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penerima siswa baru dan kurikulum. C. Walaupun keseluruhan domain manajemen peningkatan mutu pendidikan didesentralisasikan ke sekolah-sekolah, namun diperlukan adanya sejumlah regulasi yang mengatur fungsi kontrol pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sekolah. D. Karakteristik manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah secara inklusif memuat elemen-elemen sekolah, efektif yang dikategorikan menjadi input, proses, dan output. Selanjutnya yang dikategorikan menjadi input, output, dan proses yaitu A. Input
atau masukan. Secara umum, input sekolah meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, manajemen, sumber daya manusia, dan lainnya. B. Proses meliputi proses belajar mengajar, kepentingan lingkungan sekolah, pengelolaan tenaga kependidikan. Sekolah memiliki budaya mutu, sekolah memiliki teamwork yang kompak, sekolah memiliki kewenangan partisipasi yang tinggi, dan warga sekolah dan masyarakat. Kemudian C. Output adalah prestasi yang diraih sekolah akibat dari proses belajar mengajar dan manajemen sekolah baik berupa prestasi akademik maupun non-akademik. Kemudian tahap-tahap pelaksanaan MPMBS. Yang pertama, tahap sosialisasi mencakup ide dasar MBS pada jajaran Dinas dan stakeholders, kejelasan karir kebijakan menjadi wewenang pusat, daerah dan sekolah, perubahan pola hubungan subordinasi, perubahan sikap dan perilaku baik pimpinan jajaran birokrasi maupun masyarakat, deregulasi, aturan dan transparansi serta akuntabilitas. Yang kedua, tahap piloting, uji coba efektif. Uji coba merupakan persyaratan dasar yaitu yang pertama, akseptabilitas dapat diterima oleh masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, replikabilitas, yaitu dapat dicontoh oleh sekolah lain. Yang keempat, sustainabilitas, program MBS dapat terus dikembangkan meskipun tahap uji coba selesai. Yang ketiga, tahap diseminasi atau kondisi wilayah yang berbeda. Sangat ditentukan oleh efektif pelaksanaan oleh anggaran yang cukup memadai, fasilitas dan keuangan dari pemerintah terutama bagi daerah dan sekolah yang kurang mampu. Itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.